Halo semuanya, perkenalkan nama saya Graciela Novadilinda. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai penggunaan bahasa gaul pada generasi muda yang merupakan ancaman atau evolusi. Siapa sih di sini yang nggak pernah menggunakan bahasa gaul gitu? Kayak gua lu, anjay, gas, literally dalam kehidupan sehari-harinya. Ya mungkin ada ya, tapi kemungkinan besar tuh hampir nggak ada. Karena kita suka menggunakannya secara tidak sadar, apalagi generasi muda sekarang. Tapi sekarang pertanyaannya tuh, apakah itu semua bisa merusak bahasa Indonesia? Selama ini kita tuh sering banget dengar narasi ya bahwa bahasa gaul itu adalah ancaman bagi bahasa Indonesia yang baku. Nah, hari ini saya mau mengajak kita untuk membahas narasi tersebut dan tidak langsung mengiyakan narasi tersebut, tapi mengujinya secara kritis dengan bertanya-tanya apakah benar bahasa gaul itu ancaman atau justru bentuk evolusi bahasa, dan kalau iya evolusi batasannya di mana? Ada asumsi besar yang sering kita terima tanpa banyak bertanya, yaitu bahasa baku itu benar dan bahasa gaul itu salah. Asumsi ini kelihatan masuk akal tapi sebenarnya problematik. Kenapa? Karena bahasa itu bukan benda mati. Bahasa bukan benda statis yang bisa dikunci di dalam museum. Ia adalah alat dinamis yang digunakan manusia dalam kesehariannya. Jika bahasa tidak berubah, itu bukan kekuatan, melainkan tanda kematian. Bahasa hidup. Bahasa itu hidup, dipakai manusia, dan berubah mengikuti zaman, teknologi, dan konteks sosialnya. Kalau bahasa tidak berubah sama sekali, justru itu tanda bahasa mati. Tanpa itu, bahasa akan kaku, tidak bisa mengekspresikan realitas baru, dan akhirnya ditinggalkan. Ini seperti organisme yang harus beradaptasi untuk bertahan hidup. Kita ambil contohnya, itu bahasa Latin klasik. Bahasa Latin klasik yang sangat baku dan terstruktur digunakan dalam Kekaisaran Romawi untuk filsafat, hukum, dan sastra. Ia tetap benar menurut standarnya, tapi tidak berubah dengan perdagangan, migrasi, dan teknologi baru. Akibatnya, Latin mati sebagai bahasa sehari-hari, hanya hidup di akademi atau di liturgi. Sebaliknya, bahasa turunannya seperti Italia dan Prancis berkembang dari Latin vulgar, versi gaulnya, yang lebih fleksibel, sehingga bisa menyelesaikan diri dengan kehidupan nyata. Jadi ketika bahasa gaul ini muncul, pertanyaan bukan langsung ini merusak atau tidak, tapi berubah di konteks apa, dipakai oleh siapa, dan tujuannya untuk apa. Dalam konteks informal, oleh generasi muda, atau ini tuh digunakan untuk koneksi sosial atau kreativitas. Ia bukan ancaman, melainkan adaptasi. Bahkan bahasa gaul tidak selalu benar di semua situasi. Dosen atau politikus bisa menggunakan bahasa gaul untuk mendekatkan diri dengan audiensnya. Mari kita luruskan definisi mengenai bahasa baku dan bahasa gaul. Bahasa baku biasa digunakan dalam situasi formal dan membutuhkan kejelasan dan tanggung jawab komunikasi. Artinya, penutur tidak hanya menyampaikan pesan, tapi bertanggung jawab agar pesan itu tidak disalahartikan sampai di semua kalangan dan tidak bergantung pada konteks personal. Contohnya di pendidikan, surat resmi, laporan, pidato kenegaraan. Bahasa baku diperlukan karena komunikasinya bersifat institusional, bukan personal. Kalau bahasa yang ambigu, dampaknya bisa sistemik, bukan sekedar salah paham antar individu. Bahasa Indonesia baku memungkinkan orang dari Aceh sampai Papua, dari Sabang hingga Merauke berkomunikasi dalam satu sistem bahasa yang sama. Ini bukan klaim romantis, tapi fungsi praktis. Namun perlu dicatat bahwa bahasa baku mempersatukan di ruang formal, bukan menggantikan semua ragam bahasa lain. Selanjutnya, bahasa gaul. Bahasa gaul biasa digunakan dalam konteks informal yang muncul di dalam ruang yang tidak menuntut formalitas tinggi, seperti dalam percakapan sehari-hari, media sosial, atau komunitas tertentu. Di ruang ini, tujuan komunikasi bukan ketepatan absolut, melainkan kedekatan dan kelancaran dalam berinteraksi. Bahasa gaul memberi ruang untuk emosi,
humor, sampai kreativitas. Banyak ekspresi perasaan yang justru lebih jujur dan tepat ketika disampaikan dengan bahasa informal atau bahasa gaul. Ini menunjukkan bahwa bahasa gaul punya fungsi ekspresif, bukan sekedar penyimpangan aturan. Di mana masalahnya sebenarnya nih muncul ketika bahasa gaul masuk ke ruang yang menuntut kebakuan, seperti dalam laporan akademik, surat resmi, sampai presentasi formal. Di sini, bahasa gaul tidak salah secara linguistik, tapi tidak tepat secara konteksnya. Karena kesalahan ini sering ditafsirkan sebagai kerusakan bahasa, padahal sebenarnya masalahnya adalah ketidaktepatan register atau ketidaktepatan konteks penggunaan bahasa informal tersebut dalam situasi apa. Sebaliknya, ketika bahasa baku masuk ke dalam ruang santai, karena komunikasi itu ketika bahasa baku masuk ke ruang santai, komunikasinya bisa terasa kaku, berjarak, dan terasa tidak tulus. Ini menunjukkan bahwa bahasa baku juga punya keterbatasan konteks. Dari sudut pandang linguistik, bahasa gaul itu tidak dianggap sebagai kesalahan atau penyimpangan dari bahasa yang benar. Sebaliknya, bahasa gaul dipahami sebagai bentuk variasi bahasa atau yang dalam kajian linguistik disebut ragam bahasa. Bahasa gaul ini dinilai rusak hanya karena tidak sesuai dengan standar formal. Padahal, standar formal memang tidak dirancang untuk segala situasi. Dengan kata lain, bahasa gaul ini tidak melanggar aturan bahasa, melainkan beroperasi dengan aturan yang berbeda. Di lapangan atau dalam kenyataannya, tidak ada bahasa tunggal yang hanya punya satu bentuk. Di Indonesia sendiri memiliki berbagai ragam. Ada ragam formal, informal, profesional, dan komunitas. Masalahnya bukan pada keberadaan bahasa gaul ini, melainkan pada situasi ketika seseorang yang hanya menguasai satu ragam bahasa saja, dan tidak mampu untuk menyelesaikan diri terhadap konteksnya. Orang yang kompeten secara linguistik itu tahu kapan harus menggunakan bahasa baku dan kapan harus santai, dan sadar bahwa setiap konteks itu punya tuntutan yang berbeda. Kita analogikan saja seperti pakaian. Punya baju santai itu bukan masalah. Baju santai itu bahkan penting karena dalam 24 jam tuh kita nggak mungkin pakai baju resmi terus kan. Masalah muncul kalau seorang tidak punya baju resmi sama sekali atau tidak tahu kapan harus menggantinya. Datang ke kondangan menggunakan daster atau baju compang-camping. Yang salah tuh bukan dasternya, cuman karena itu tuh tidak sesuai aja dengan situasi sosialnya. Nah, bahasa gaul ini seperti baju santai yang ekspresif, nyaman, dan digunakan pada situasi tertentu. Sedangkan bahasa baku itu seperti baju formal yang diperlukan di acara tertentu dan menandakan kesiapan dan keseriusan terhadap situasi tersebut. Fokus pembenahan seharusnya pada kompetensi orang tersebut, bukan pelarangan bahasa gaul. Karena melarang bahasa gaul tidak otomatis meningkatkan kemampuan bahasa baku. Yang dibutuhkan itu adalah latihan berpindah ragam bahasa, lalu pemahaman konteks, dan kesadaran berbahasa. Standar bahasa seringkali merefleksikan nilai, kebiasaan, dan posisi sosial kelompok dominan. Dalam praktiknya, kemampuan menggunakan bahasa baku ini sering diasosiasikan dengan pendidikan tinggi, akses terhadap sekolah berkualitas, dan lingkungan sosial tertentu. Akibatnya, bahasa baku sering dipersepsikan sebagai bahasa orang pintar, dan bahasa non-baku atau bahasa gaul dipersepsikan sebagai bahasa orang tidak terdidik. Ketika seseorang mengatakan bahasanya rusak, itu sebenarnya yang dinilai bukan strukturnya, melainkan siapa yang berbicara dan dari mana kelompoknya berasal. Ejekan terhadap bahasa gaul kerap menjadi ejekan terhadap generasi muda, komunitas tertentu, dan bentuk penegasan superioritas terhadap kelompok lain. Bahasa gaul yang menciptakan kosakata sendiri itu menunjukkan bahwa mereka punya ruang dan suara sendiri. Lalu
Bahasa gaul juga berfungsi membangun rasa kita, yaitu sebagai alat solidaritas suatu komunitas dan suatu kelompok. Nah, bahasa di sini tuh berfungsi sebagai perekat sosial dan bukan sebagai alat eksekusi. Bahasa gaul ini membantu generasi dalam membedakan diri dengan generasi sebelumnya, lalu mengekspresikan nilai dan keresahan mereka secara lebih ekspresif dan membangun identitas secara kolektif. Menolak bahasa gaul secara total itu berarti sama saja dengan menolak cara sebuah generasi dalam mengekspresikan dan memahami dunianya. Kembali lagi ke awal, bahasa gaul itu ancaman atau evolusi sih? Bahasa gaul itu merupakan evolusi, namun dapat menjadi masalah jika penggunaannya tidak sesuai dengan situasinya, seperti memaksakan penggunaan bahasa gaul dalam situasi formal. Tantangan kita hari ini bukan bagaimana menghilangkan bahasa gaul, melainkan bagaimana membuat generasi muda mampu berpindah bahasa secara sadar dan tepat. Karena orang yang benar-benar literat bukan yang selalu baku, melainkan orang yang tahu kapan harus baku dan kapan harus santai. Sekian pembahasan dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.